Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Syakina Rahman and my student number is 025. I'm a student of PBU MBA 2018. So guys, I have an assignment from Sir Andi with a course in interpreting. So here I would like to interviewing someone to talk about interpreting. Jadi, dia itu pernah menjadi interpreter di suatu acara. So langsung aja ini dia Nareta Deviani. Halo Ta. Halo. Bisa. Wah, seru banget ya hari ini bisa jadi guest di tugasnya Ica. So hello everyone. So welcome me as a guest in this session. So halo, nama aku Nareta. Aku dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Terus di sini aku mau bagi-bagi sedikit cerita tentang interpretasi gitu. Bener nggak, Cak? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? So basically, I'm in my midterm exam right now, jadi ya UTS gitu sih selama seminggu ini dan seminggu ke depan. Wah, sibuk kan nih? Enggak juga Semangat sih. ya, semangat nih lagi UTS. Thank you. So, just go to the question, okay? Okay. The first question. Eta, what language have you interpreted and on what occasion? Okay, so since I'm basically not really multilinguistic, so I'm just like have experience on interpreting in English, and I'm basically being interpreter only for my orientation week, only for helping my friends who exactly like struggling in Indonesian language. Jadi cuma kayak interpretasi kecil-kecilan gitu di pas lagi PPSMB karena teman aku kebetulan kayak nggak bisa bahasa Indonesia dan kayak teman-teman aku yang lain tuh juga nggak bisa bahasa Inggris, kayak nggak terlalu, akhirnya kayak aku berusaha aku harus menjembatani gitu biar komunikasinya lancar gitu sih. Hebat dong, bisa bantu teman tuh. Okay. Is there any restriction or larangan while you doing interpreting, Tak? Not really, I guess, since I'm not that professional interpreter. Maybe it's just because the culture, kayak restriction-nya tuh ya perbedaan culture aja gitu loh. Kalau misalnya mereka ngomongnya emang cenderung cepat, terus kalau kita kan memang cenderung tone-nya lebih slow gitu kan. Nah, gimana kita bisa nyesuaiin karena sekali lagi kan kayak bahasa itu juga tergantung sama pengucapan kayak vokalisasi dan juga intonasinya kan. Jadi kayak kalau misal intonasinya pun nggak pas tuh ya mereka bakal nangkepnya beda gitu. Paling ya gitu sih. Wah, nggak ada larangan khusus gitu kalau menurut aku. How's your experience being an interpreter? I don't know what it means like experience. How was so it's whether good or bad gitu ya maksudnya pertanyaannya? Ya, bisa jadi. So exactly, aku pernah jadi interpreter tuh sebenarnya 2 kali. Yang pertama tuh waktu PSMB itu. Terus yang kedua tuh pas aku kemarin kayak kesempatan ke Jepang itu tuh sama dosenku tuh aku disuruh jadi yang in charge on English communication kan. Yeah. Kalau yang pas experience yang di PPSMB ini kayak ya not so bad lah, kayak I'm good karena I'm making friend juga sama mereka. Tapi yang di Jepang ini karena mereka orang Jepang itu kayak ya yang bisa bahasa Inggris tuh logatnya tuh kayak Jepang banget gitu loh. Yeah. Bingung ini orang ngomong apa. Mereka juga nggak ini gimana ya, mereka tuh bahasa Inggris tuh nggak diwajibin kan di sana tuh. Ngakak gitu bener-bener. Bahasa Inggrisnya mereka sama kita beda kan, terus cara ngomongnya. Ayo cerita Tak, gimana sih waktu di Jepang jadi ini
Oke. Jadi kan ada satu tim gitu kan. Nah di timku tuh di kontingenku tuh kayak dibuat roles gitu. Nah roles aku tuh kebetulan in charge on English communication, jadi kayak jubir gitu tapi bahasa Inggris. Nah kebetulan tuh orang-orang sana ya yang bisa kebanyakan dosen-dosen dan profesornya gitu kan, jadi kayak I'm in charge to talk to them gitu. Tapi tapi itu logat mereka Jepang banget, jadi kayak malah aku bisa ngomong, mereka bisa nangkep, tapi aku yang nggak bisa nangkep mereka ngomong apa. Nggak, itu lucu. Pengalaman baru Gitu dong sih ya. paling. Bener banget. Why you decide to become an interpreter at that time, Kak? Waktu di waktu apa namanya ospek sama waktu First thing first, itu sebenarnya kepepet. Nggak juga sih. Kayak nggak tahu. Cuman karena disuruh aja sih. Ya mungkin I have that ability. Kayak ya at least bisa lah ngomong bahasa Inggris gitu kan. Jadi mungkin dosen yang mikirnya kayak oh ya udah dia aja gitu yang jadi person in charge. Kayak gitu mungkin. Pengalaman yang ini ya menantang juga ya tak jadi gitu tuh. Power of kepepet. Kak, would you do it again if someone asks you to be an interpreter? Obviously yes. Since I don't know, but it was really good experience to talk to someone that maybe you never spoke to them before, and you have to communicate yourself and the other person in other language. Kayak kalau misal in my case tuh bahasa Inggris, dan ketika kita ketemu mereka lagi in another time tuh mereka ingetnya kita karena kita kan sering ngobrol sama mereka gitu kan. Yeah. Jadi it's good, and yes, I would do it again if someone asked me to be interpreter. Wah, bisa nih kalau Sure. misalnya kalian butuh interpreter bisa menghubungi kita. Tapi amatir ya guys, amatir banget. Gak apa-apa dong kan. Jadi ini apa namanya? Apa sih? Terkenal. Ya bisa lah dibantu-bantu ini apa namanya? Dibantu-bantu orang yang butuh interpreter. Okay guys, maybe that's all the interviews from me to Narita. Thank you. Yeah, sama-sama. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye. See you. Bye.